Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa banyak sekali orang yang menolak Yesus. Dalam permenungan juga saya menemukan bahwa kita mungkin terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Tapi kita akan menemukan tantangan bahwa terkadang perbuatan baik kita tidak diterima dan tidak dihargai oleh orang lain. Kadang kita ditolak. Bahkan seperti apa yang dialami oleh Yesus. Dia ditolak oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang sekampungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemanapun kita diutus, pasti ada orang yang menerima kita. Dan pasti ada orang yang akan menolak kita. Tapi mari kita terus berbuat baik seperti yang dilakukan Yesus. Ketika di suatu tempat kita tidak diterima, masih banyak ada tempat lain yang harus kita pergi untuk mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah. Masih banyak orang yang merindukan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Maka mari Bapak Ibu, tantangan boleh ada. Tapi jangan sampai tantangan itu melemahkan iman kita untuk mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah. Kalau Yesus saja mengalami penolakan, apalagi kita manusia biasa. Kita diajak untuk terus bersemangat karena Tuhan pasti menyertai kita dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika mereka menolak Yesus, lalu tidak ada mujizat yang dilakukan Yesus di tempat itu. Mujizat terjadi kalau kita membuka hati kita dengan iman dan kepercayaan, maka dia akan terjadi. Iman sekecil apapun, kalau kita benar-benar yakin, pasti apa yang kita harapkan akan terjadi. Maka mari Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, tantangan akan terus ada selama kita hidup. Tapi kita berjuang untuk terus mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah, karena itu adalah tugas, panggilan, dan perutusan kita. Allah mengasihi kita semua. Allah mempercayakan tugas itu kepada kita. Dan selalu ada tantangan.
Dan tantangan itu kadang memurnikan motivasi kita untuk tetap setia kepadanya. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar segala penolakan yang kita terima membuat iman kita semakin diteguhkan untuk terus berkarya, untuk memuliakan nama Tuhan dalam tutur kata, sikap, perbuatan, tindakan kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Mari, saya sudah mengatakan tadi apa yang dialami oleh Yesus. Hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Tapi pertanyaannya sekali lagi, akankah kita berhenti mencintai orang-orang yang kita cintai ketika mereka menyakiti dan melukai perasaan kita? Tidak. Panggilan kita untuk menebarkan kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah Engkau panggil dan Engkau percayakan tugas perutusan untuk mewartakan sabda-Mu. Bantulah mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan ketika mereka ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bantulah mereka Tuhan, agar dengan semangat yang datang daripada-Mu, mereka terus menjadi perpanjangan tangan serta kehadiran-Mu dan membawa belas kasih dan kerahiman-Mu bagi semua orang yang mereka jumpai. Berkati kami semua Tuhan, agar kami juga dalam setiap tutur kata, perbuatan, sikap kami sungguh-sungguh menghadirkan Engkau Allah yang maha baik. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.